Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan explore kembali. Ya, tentunya kami komplit dan sehat. Alhamdulillah. Sehat ya Gun? Sehat Mas. Nah, alhamdulillah Mas Ogun sudah terbebas dari cengkramannya wawang weak. Weak. Wawang weak. Wawang weak ya teman-teman. Cukup ini wawang weak. Jadi malam hari ini, ini nih ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan terhadap sedulur semua. Oh itu Mas. Malam hari ini tentunya adalah malam yang menurut saya itu sangat membahagiakan buat saya. Ya. Dimana saya didatangi seseorang, salah satu dari sedulur tim Kase, beliau dari Jawa Barat. Beliau bernama Bapak Sucipto, ya, Sucipto. Di mana Bapak Sucipto tadi datang setelah habis Isya ke rumah herbal, akhirnya bertemu dengan saya dan bercerita mengenai keajaiban-keajaiban yang dia temui, teman-teman ya. Dan alhamdulillah dari hal tersebut beliau memutuskan mualaf login masuk ke Islam. Alhamdulillah. Dan beliau meminta saya yang menuntun. Padahal sebenarnya saya belum pantas untuk menuntun mungkin ya. Namun karena beliau mantepnya dituntun sama saya, akhirnya saya menuntun beliau masuk ke Islam, teman-teman. Ya, saya doakan untuk Bapak Sucipto semoga istiqomah, Amin. semangat dalam belajarnya, mendalami apa makna dibalik Islam yang jenengan itu sedang peluk untuk saat ini. Amin. Jangan cuma saat ini, selamanya sampai akhir hayat. Amin. Intinya itu ada penyebabnya teman-teman ya, dimana beliau memang pernah sakit parah. Kemarin itu sakit parah sampai akhirnya beliau tiap hari itu memikirkan itu sangat mendalam. Namun karena beliau tidak bisa berjalan, terus meminum obat Sifasari. Tiba-tiba dengan penuh keajaiban lah intinya ya. Tentunya keajaiban itu datang dari Gusti Allah, beliau bisa sembuh total. Alhamdulillah. Sampai akhirnya beliau memang benar-benar didatangi beliau Sri Maharaja dan akhirnya masuk ke dalam Islam. Tentunya itu menginspirasi kita semua teman-teman ya, segala sesuatu permasalahan, entah itu sakit atau masalah hidup, dalam hal apapun intinya ya, semuanya pasti akan ada jalan keluarnya. Nah, cuman jenengan tinggal sabar atau tidak. Sabar. Yang membuat kita jadi marah, membuat kita jadi emosi, itu karena kurangnya rasa sabar yang tertanam di dalam hati. Ya, pasti sembuh. Namun kuncinya sabar dan ikhlas. Seperti Bapak Sucipto ini dibuktikan langsung teman-teman ya. Ya buat jenengan yang mungkin masih ikhtiar, tetap semangat ikhtiarnya. Karena jenengan kan tidak pernah tahu ikhtiar keberapa yang membuat jenengan itu berhasil. Nah, sekali. Di antara 1 sampai ke 10, siapa tahu ketika jenengan berhenti di 10, ikhtiar ke 11 yang membuat jenengan berhasil. Apa ya tidak nanggung? Betul. Jadi kuncinya tetap berdoa dan berikhtiar. Karena salah satu ikhtiar jenengan yang nanti akan membuat jenengan sukses dan sembuh. Amin. Ya. Sedikit inspirasi saja buat mungkin yang jenengan sedang dirundung masalah asmara, masalah kurang harmonis keluarga, masalah ekonomi, kesehatan dan yang lain-lainnya. Kembali lagi ini akan Atau mau loginnya silakan hubungi Mas Dana. Monggo. Itu ya teman-teman ya. Jadi itu sedikit iklan saja, bukan iklan. Ya siapa tahu ada yang terinspirasi. Ya betul. Buat sedulur-sedulur tim Kase di luar sana kan memang banyak juga yang dari non muslim. Namun beliau itu benar-benar tetap cinta dengan tim Kase. Betul. Itu menandakan toleransi yang begitu beragama. cinta. Salam Om Swastiastu. Betul. Permasalahan kita apa ini? Permasalahan kita ya kemarin Mas Ogun hilang tapi sudah boleh ditemukan, dan juga si Binoro sudah meninggal Mas. Oh ya. Intinya kita mulai dari nol lagi untuk menggali informasi para rumah ya. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Tim Kase.
Berarti ikhtiar dan ikhlas dan 18.20. intinya seperti itu jam 18.20. Aku Ye. 18.20 mengko jam kakian. 18.20 jenengan itu sholat terlebih dahulu, duduk manis, siapin semen dan makanan, pantengin terus video tim kaset tambahan Cukup. Nah, Yuk. aku Iya. ya Hasan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, apa sih Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa sih? Mohon maaf manusia. Apa sih? Saya datang untuk menemui kalian lagi. Kali ini saya mendapatkan masalah yang cukup besar. Mohon maaf, apakah sebelumnya kita pernah bertemu, Tuan? Ya, saya pernah bertemu dengan kalian. Siapa ya? Mohon maaf, ya lupa, Tuan. Nah, mungkin ini akan mengingatkanmu terhadap saya. Saya adalah pengajar yang mana santri saya itu banyak yang terbawa ke agama para agama, yang hanya disisakan hanya 5 santri saja. Oh, Pas lagi nemui Awi itu Mas. Iya, ngaliman. Man, benar. Oh iya iya. Gimana kabarnya Gusman? Saya alhamdulillah, saya masih dilindungi Gusti Allah. Alhamdulillah. Seperti yang kau lihat, saya sehat manusia. Iya, saya mohon maaf agak lupa karena mungkin pertemuan kita sudah 1 minggu atau 2 minggu yang lalu. Tidak apa-apa. Saya di sini hanya ingin bercerita denganmu. Dan ada sesuatu hal yang mungkin ingin saya sampaikan. Monggo Gus, monggo. Seperti ini. Mungkin duduk saja. Monggo silakan. Gue. Seperti ini manusia. Mungkin kau masih mengingat cerita saya di mana santri saya yang sekian banyaknya itu hanya disisakan 5. Ya. Semuanya dibawa oleh orang tua mereka masing-masing menuju ke agama para agama. Nah, santri yang hanya tersisa 5 itu sekarang mereka juga ikut dengan agama para agama. Bukan dibawa oleh orang tua karena memang mereka sudah yatim piatu, melainkan karena teman-temannya. Melainkan teman-teman yang bagaimana maksudnya? Seperti ini, teman-teman mereka yang dulu juga bagian dari santri saya, bagian dari siswa-siswa yang belajar di madrasah saya. Mereka yang sudah memeluk agama para aduma datang ke teman-temannya yang masih berada di madrasah saya, yang tersisa hanya 5 orang. Lalu mereka datang dengan segala hal yang serba baru manusia. Pakaian yang baru, penampilan yang baru. Mereka datang untuk seolah-olah mengecek santri saya yang tinggal 5 orang itu. Obrolannya kurang lebih seperti ini. Saya setelah pulang dari kuil merah agama para aduma, kau lihat penampilanku saat ini. Saya baju baru, celana baru, semua kebutuhan saya tercukupi, sehingga membuat timbul iri hati di dalam santri saya yang tersisa 5 orang itu. Setiap hari terus menerus dikatakan seperti itu, ditampilkan penampilan mereka yang baru, sehingga muncul pertanyaan di dalam hati santri saya. Lalu pertanyaan itu ditanyakan kepada saya, Ustaz, kenapa mereka yang pergi ataupun hijrah ke agama yang baru, agama para aduma, seolah-olah kehidupannya dilayakkan? Kenapa saya yang Islam ini seperti ini keadaannya?
bukankah Ustadz pernah bilang bahwasanya agama Islam nantinya akan membawa ke cahaya yang sangat terang? Namun cahaya apa yang dimaksud oleh Ustadz? Sedangkan saya di sini makan sehari 2 kali saja sudah bersyukur sekali. Itu pun jangan jarang. Baju yang kami kenakan adalah baju tahun lalu yang sudah mulai robek, yang sudah mulai usang. Apakah seperti ini Tuhan dari agama Islam memperlakukan hamba-hambanya? Sedangkan mereka agama yang baru namun sangat memuliakan hamba-hambanya. Kalaulah agama Islam semacam ini, saya mungkin tidak akan mengikuti agama Islam lagi. Dan pada akhirnya, karena saya tidak bisa menjawab akan hal itu, saya menjawab hanya yang saya tahu manusia. Bahwasanya mungkin kita hidup di dunia ini sengsara karena lebih mengejar akhirat. Tetapi kesengsaraan ini akan diganti dengan keindahan yang luar biasa nantinya, kehidupan setelah kematian. Saya hanya menjawab itu, namun ternyata jawaban saya tidak memuaskan mereka. 5 orang santri saya benar-benar meninggalkan agama Islam untuk saat ini. Diperparah lagi, istri saya manusia. Mereka para orang tua, siswa yang pernah saya ajar, datang ke madrasah saya, menghampiri istri saya dengan berpakaian yang sedemikian rupa, emas yang tertempel di mana-mana. Istri saya merasa perasaannya sama dengan 5 santri yang saya hajar. Dia bimbang, apakah agama Islam adalah agama yang benar yang harus saya ikuti? Timbul pertanyaan kembali yang membuat saya bingung untuk menjawabnya. Dia mungkin belum masuk ke dalam para aduma, tetapi dari gelagat dan tingkah lakunya seolah-olah menunjukkan sudah ketidakbetahan dia terhadap agama Islam. Saya bingung harus bagaimana. Padahal saya benar-benar ikhlas mengajari mereka untuk mendapatkan kehidupan yang layak di akhirat nanti. Mungkin seperti ini, Gus. Mungkin saya jauh lah kalau bicara masalah ilmuwan dengan Gus. Ya siapa tahu ucapan saya sedikit bisa menjawab atas semua pertanyaan-pertanyaan di dalam hati oleh Gusman sendiri. Saya rasa Gus tidaklah salah sepenuhnya. Jenengan sudah mempertahankan sedemikian rupa dengan cara jenengan semaksimal mungkin dengan cara jenengan. Namun ternyata semua bukan kehendak dari jenengan. Ya, Dan saya yakin itu adalah salah satu cobaan untuk Gusman sendiri agar semakin dalam lagi dan semakin taat lagi, semakin takwa lagi dalam Islam di tengah-tengah gempuran gemerlapnya dunia. Namun percayalah Gusman, jika jenengan tetap bertahan, jika jenengan tetap bertakwa, sungguh ada sesuatu hal besar yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk jenengan. Itu bukan untuk dirisaukan. Memang itu menjadi beban pikiran, namun itu kan saya rasa bukan sesuatu yang bisa diselesaikan, karena urusan hati dan kepercayaan. memang benar yang kau katakan manusia. Tetapi di sini
saya benar-benar merasa gagal mengemban tanggung jawab untuk berdakwah. Itu wajar, Gusman. Siapapun orang tuanya, jika anaknya tidak sesuai harapan, mungkin akan merasa gagal dan kecewa. Ya itulah namanya. Bukankah Gusti Allah juga pernah berkata bahwasanya beliau itu maha membolak-balikkan hati seseorang, maha membolak-balikkan hati makhluknya. Tugas kita hanya bisa berdoa agar kita tidak dibolak-balikkan hatinya dan kita tetap teguh di agama Islam ini. Amin. Amin. Saya bingung di zaman seperti ini. Banyak orang Islam yang keluar dari agama Islam. Saya beri contoh yang terjadi kepada siswa-siswa saya ataupun santri-santri saya. Apakah ini suatu kemunduran? Apakah ini suatu ujian untuk mereka semua? Saya tidak tahu rencana Tuhan yang jelas, dan saya yakini rencana Tuhan itu jauh lebih indah ketimbang rencana makhluk-makhluknya. Amin, amin. Dan manusia berangkat dari permasalahan ini, saya mencoba mencari tahu. Saya mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa di lingkungan saya terjadi hal yang sangat besar semacam ini? Pada sepertiga malam 2 hari yang lalu, saya sholat tahajud manusia. Saya sholat 2 rakaat di sepertiga malam. Di sujud terakhir, saya seolah-olah mendapatkan gambaran ataupun perintah secara tidak langsung bahwasanya di jam itu saya disuruh keluar dari rumah. Petunjuk, seperti petunjuk itu. Benar sekali. Tidak lama kemudian setelah saya selesai sholat itu, saya mempersiapkan diri dan membawa bekal untuk keluar dari rumah. Saya berkeliling di lingkungan saya sampai di desa tetangga. Di situ saya melihat kejadian yang ini, entah kejadian ada hubungannya dengan para aduma atau tidak. Tetapi di sekitar jam 2:30 saya melihat segerombolan makhluk. Dia menggunakan jubah berwarna hitam, tertutup rapat, membawa sebuah seperti bingkisan dan hadiah. Mereka meletakkan hadiah ataupun bingkisan itu di depan rumah para warga, yang saya ketahui rumah warga itu yang sudah masuk ke dalam agama para aduma. Itu terjadi selama 2 hari berturut-turut saya lihat. Di hari yang kedua, saya memperhatikan warga dari siang hingga malam. Saya melihat warga itu pergi ke Kuil Merah, lalu pulang di jam 2:30 pagi. Gerombolan itu datang lagi memberi bingkisan di depan pintu. Setelah paginya, saya melihat warga membuka pintu dan menemukan bahwasanya di depan rumah mereka ada sebuah bingkisan ataupun hadiah. Lalu mereka buka dan mereka semua bersorak. Mereka mengucapkan, doa saya terkabul, doa saya terkabul. Tuhan sudah mengabulkan doa saya. Hal yang selama ini saya damba-dambakan, hal yang selama ini saya inginkan benar-benar terkabul. Ucapan itu diulang-ulang oleh banyak warga. Apakah itu ada hubungannya dengan agama para aduma? Walau-walau saya tidak tahu. Ya tentunya jika dipikir secara logika ya pasti ada. Terus apalagi tadi jenengan mengatakan
orang yang baru masuk ajaran itu tiba-tiba ada serombongan yang memberikan bingkisan. Benar. Nah, itu kan memang saya rasa salah satu makhluk yang bertugas untuk mengabulkan doa-doa mereka agar seolah-olah Tuhan itu mengabulkan. Padahal kan itu berarti kan rombongan itu kan pihak dari bagian dari sana. Kurirnya ya, kurirnya. Kalau memang ini ada hubungan dengan agama para Aduma, pantas saja mereka yang tadinya beragama Islam melihat hal semacam itu, pastilah akan goyah hatinya. Kita yang sudah terbiasa dengan cara kerja doa dan cara kerja Tuhan mengabulkan doa, itu melalui proses, pasti akan digoyahkan dengan cara mereka berdoa dan cara mereka mendapatkan doa yang terkabulkan. Saya jamin manusia, makhluk yang mungkin imannya masih Dengan kamu bisa dikatakan seperti itu, pasti akan berbelok. Ini harus dihentikan manusia. Tidak boleh kita biarkan semacam ini. sedang diupayakan, Gus. Maka dari itu saya minta doa restunya dan doa dari Gus agar mendoakan kami untuk mempermudah jalan-jalan dan langkah-langkah kami. Ya, semoga Allah mempermudah perjalanan kalian untuk menyelesaikan agama yang sangat sesat ini. Amin, Gus. Tetap bersabar, Gus. Ya. Saya lega sudah bercerita dengan kalian. Paling tidak saya bisa memberikan informasi terhadap kalian yang mungkin informasi ini bisa menjadi jalan kalian menemukan hal-hal baru yang janggal di agama para agama. Terima kasih. Terima kasih banyak, Gus. Terima kasih. Saya akan kembali ke madrasah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman ya, di sini dari cerita yang diceritakan oleh Gusman selaku pengasuh dari madrasah ya, yang dimana terkena gempuran dari para Aduma. Terhitung habis para santri-santrinya terbawa masuk ke sana karena diiming-imingi sesuatu yang memang sangat terlihat oleh mata, yaitu keduniawian. Sampai akhirnya beliau, Gusman itu merasa bersedih atas apa yang telah terjadi. Ya, siapa yang nggak sedih ya? Muridnya hilang semuanya. Sampai istrinya Bahkan istrinya hampir goyah. Mulai tergiur. Tapi kalau dibiarkan lama-lama bisa hilang juga istrinya loh. Ya, penting jangan Gusmannya loh. Yang bahaya itu Gusman. Ya, atau Bukan goyang. Kan ada yang mengatakan bahwasanya sekalipun kau manusia yang sangat beriman, kalau ketemu Dajjal minggir loh, yang jauh. Ya. Wis paham kok dahsyatnya tipu daya mereka. Iya. Jelas kegawa. Apa? Jelas kegawa. Emang ucapannya itu emang Yang saya ingat waktu kita berziarah ke yang kedua siapa itu? Yang di Cirebon. Bukan yang kita sampai ke Banyuwangi itu loh. Oh, Kan ada kata-kata yang begitu indah saya dengar. Jangan bersedih jika pekerjaanmu dirusak. Jangan bersedih jika karaktermu dihancurkan. iya, Iya kan? iya. Jangan bersedih jika engkau sedang dijatuhkan. Jangan bersedih jika kau ditinggalkan oleh teman dan rekan-rekan. Ya, Bahkan keluarga. ya.
dan paham keluarga. Allah sengaja hancurkan hatimu sehancur-hancurnya sampai engkau mengerti tidak ada ruang kosong Selain dari Gusti Allah. selain dari Allah yang penuh di hatimu, kan gitu Pak? Kenapa itu? Mudeng lah kan? Mudeng. Jadi Gusti Allah tidak memberikan ruang kosong ada makhluk lain selain dari Artinya dikosongkan lah ya. Hanya isi Gusti Allah Hanya toh. Gusti Allah. nah, itu. Ya mungkin nanti contohnya Gusman ini kan lagi tertimpa musibah seperti ini, kamu dihancurkan. Ya Allahu alam ya teman-teman, ini kan kita sifatnya ngaji rosok. Siapa tahu ada benernya dipakai, yang nggak bener ya Jangan dipakai. ya tolong diingatkan, kami diingatkan. Yo. Allah, bismillah, ya Allah. Astagfirullah. Copot topi ini lah, itu kan ngamen. Itu kan ngamen, itu copot deh. Terus kita langsung ngomong apa ya dulu? Ya, kudune ki arah. Awas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu dulu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian mau kemana? Mohon maaf. Siapa ya kakek ya? Perkenalkan, nama saya Kaki Karmudi. Mohon maaf saya Karmudi, apa sebelumnya kita sudah pernah bertemu atau Belum. Ini adalah pertemuan pertama kita. Oh. Ada apa? Nyamuk, ada nyamuk. Kalian ini mau kemana? Ya lagi Jalan-jalan. pengen santai-santai saja. Ya, kami sedang tadabur alam pakai Karmudi. Ya, terserah. Saya hanya ingin bertanya, tadi kalian ini bertemu dengan siapa? Yang kapan itu, Dengan Tadi pagi kelihatannya makhluk itu begitu sedih. Oh, itu Gusman. Ya. Beliau pengasuh pondok pesantren madrasah. Beliau sedih karena santrinya pada keluar dari ajarannya. Gus, Ya. Gus, Iya. Gus kok seperti itu? Perlu diperiksa kembali itu. Apakah dia hanya Islam kanginan saja? Islam kangen. Maksudnya Islam kanginan gimana kayak? Islam yang selalu ke bawah angin ke sana ngikut ke sana, ke bawah angin ke sini ngikut ke sini. Kayak kamu. Mohon maaf kayak Kabur kangenan. atas dasar apa kakek mengatakan hal seperti itu kepada beliau? Oh tadi mengatakan Gus, Iya benar. jika dia benar-benar Gus, watak dan sifatnya tidak seperti itu. Lalu yang menjadi kriteria Gus menurut kakek itu yang seperti apa? Kalaulah beliau yang semacam itu saja tidak pantas dipanggil Gus. Ya yang jelas dia menunjukkan apa yang dia pelajari. Dari sikapnya saja kelihatannya dia tidak melakukan apa yang dia pelajari. Dia masih merasakan kesedihan, dia masih merasakan kehilangan dan lain sebagainya. Ya wajar loh. Bayangkan saja kayak nih. Beliau sudah mengajari ratusan santri. Tiba-tiba santrinya masuk ke ajaran lain karena diiming-imingi sebuah harta. Ya sedih wajar loh. Yang salah di mana? Itu kan memang sifat dari makhluk kan seperti itu, Bok. Ya memang benar. Itu semua adalah salah satu sifat dari makhluk hidup seperti saya ataupun bangsa manusia seperti kalian. Tapi jika memang dia benar-benar kos, tentunya dia itu sudah banyak hal-hal yang dipelajarinya. Dan seharusnya dia itu menunjukkan sifat, menanggapi dari apa cobaan yang akan datang menimpa kepada dirinya. Memang masalahnya apa sebenarnya? Intinya warga satu kampung beserta santri-santrinya
keluar dari agama Islam, masuk ke ajaran baru para agama itu kan. Itu yang jadi PR besar. Bagaimana tidak mereka semua ke bawah ke para agama semua, mereka diiming-imingi harta dunia. Harta kekayaan. Duduk. Kayaknya ini obrolan yang menarik. Apakah ada tembakau? Boleh minta tembakau? Unstrung. Yang kecil nggak apa-apa ya kek. Itu nggak haram kek. Itu bid'ah begitu bid'ah. Ilegal ya Pak. Biasanya Umbelan lu. Tembakonya kecil sekali. Si DM. ini tembakau zaman sekarang. Pelang-pelang kayak itu memang dingin kan. Tadi ngomong apa tadi? Banyak Gus. santrinya. Yang keluar gara-gara diiming-imingi harta, keluar dari agama jalan Islam. Oh, seperti itu. Ya, mau bagaimana lagi manusia? Ya, namanya makhluk hidup dari bangsa manusia ataupun seperti saya ini. Itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Allah itu sudah menciptakan makhluk hidup seperti manusia ataupun kita dengan sebuah rasa yang rasa bahagia, rasa senang, rasa menggembirakan, dan rasa yang menggiurkan. Ketika kita itu melihat satu perempuan, Wanita. tapi kalau perempuan berarti melihat laki-laki. Yang kedua, ketika melihat anak-anak, Senang ketika melihat anak-anak, senang ketika melihat perempuan. Yang ketiga melihat harta dunia, kekayaan seperti emas ataupun perak. Mereka akan merasakan kebahagiaan, mereka akan merasakan kesenangan ketika melihat itu semuanya. Ada juga sebuah tunggangan seperti kuda yang kokoh, kuda yang kuat. Oh, zaman sekarang mobil. Ya, mungkin di bangsa manusia seperti mobil ataupun yang kecil itu sepeda. Motor. Nah, ya, seperti itu. Dan juga banyak sekali di bangsa manusia ataupun bangsa seperti saya itu sangat menyukai tanah yang kosong, lahan yang kosong. Bahasanya itu pekarangan. Benar atau tidak? Iya benar. Itu semua sumber kesenangan. Itu semua adalah sumber kesenangan bagi makhluk hidup seperti kita. Namun sejatinya itu hanyalah sebuah fata morgana manusia. Fata morgana. Kalian tidak tahu fata morgana itu apa? Kami tahu fata morgana, cuman maksudnya bukankah kesenangan-kesenangan itu terlihat nyata bagi kita para makhluk kan? Ya memang Kita itu. merasakan juga seperti itu kan? Memang semua apapun yang ada di dunia ini itu sejatinya adalah fata morgana. Seperti ini. Diibaratkan jika kita sedang berada di gurun pasir yang begitu panasnya. Apalagi kita sudah kehabisan sumber daya minum ataupun makanan. Kita sedang merasakan amat sangat lelahnya kehausannya. Lalu di tengah-tengah kita melihat ada secercah harapan, bayangan air di depan kita. Ya, yang begitu terlihat nyata. Ya, yang begitu terlihat nyata di pikiran kita. Itu sangatlah sangat indah. Seperti kita sedang berada di bawah pepohonan dengan angin yang menghembus tubuh kita. Dengan meminum seteguk dari air itu. Namun kita akan berusaha
sekeras ataupun sekuat apapun untuk merangkak, berjalan mendekatinya. Semakin dekat, maka kita akan merasakan semakin indah bayangan itu. Namun, setelah kita sampai di tempat itu, tidak bayangkan. Kita hanya mengambil air minum, meneguknya. Sudah hilang keindahan itu. Itu semua hanyalah sebuah fata morgana. Sama halnya, kita mengidam-idamkan sebuah tunggangan yang begitu kokoh, kuda yang begitu gagah. Namun setelah kita mendapatkan kuda itu hanya menjadi sesuatu hal yang biasa bagi kita. Bukan membahagiakan lagi. Bukan sesuatu hal yang membahagiakan lagi. Ya kamu bayangkan saja. Kamu membayangkan ingin menjadi orang yang kaya. Ya. Dengan memiliki rumah yang begitu mewah. Tunggangan yang begitu banyak. Namun ketika kau sudah memiliki itu semuanya, kau itu tidak akan merasakan keindahannya. Itu semua hanyalah fakta morgana. Namun yang menjadi titik dari semua itu, kita semua itu lupa akan siapa yang memberikan keindahan dan ketenangan itu. Ya atau tidak? Iya. Ya, kita hanya tertipu dengan sebuah fata morgana yang begitu indah di bayangan pikiran kita. Namun kita lupa bahwasanya siapa yang memberikan ketenangan dan keindahan itu, yaitu Allah. Lalu apa hubungannya dengan kesedihan yang sedang dirasakan oleh Gusman? Apakah kesedihan dan rasa duka itu juga termasuk dari bagian fata morgana yang kau maksud, kakek? Tentunya sebuah kesedihan, sebuah rasa yang begitu menyakitkan itu datang kepada kita karena kita itu mengidam-idamkan sesuatu hal yang bahagia, sesuatu hal yang bukan menjadi milik kita, namun kita menganggap itu semua adalah milik kita. Seharusnya kita itu melimpahkan semuanya, mengisi hati kita dipenuhi dengan Allah. Iya. Paham atau tidak? Ya paham. Seperti ini, diibaratkan dunia itu adalah air, sedangkan kita sedang berada di atas sampan yang mengapung di atas air itu. Kita melihat ke bawah bahwasanya air itu begitu indah, begitu jernih. Namun kau pikir dan kau bayangkan, jika air itu kau letakkan di atas sampan, apa yang akan terjadi? Sampan itu akan tenggelam. Karena itu sudah menjadi rumusnya. Air tetaplah di bawah. Jangan sampai kalian membawanya ke atas. Dunia tetaplah berada di bawah. Jangan... Benar sekali. Dunia harus tetap berada di bawah. Dunia harus tetap berada di bawah kita. Tetapi kami juga tidak bisa menyalahkan sikap Gusman yang seperti itu. Dia kehilangan saudara seiman, kehilangan masyarakat yang mana dia dari dulu sudah bertetangga. Itu kan memang respon dari hati kita yang memang kehilangan. Ya, saya tidak menyalahkan mengenai rasa kesedihan itu. Saya hanya menyayangkan kenapa kesedihan itu datangnya berlarut-larut. Sedangkan kita sudah mengetahuinya bahwasanya semua kesedihan itu adalah sebuah ujian yang diberikan secara langsung oleh Tuhan. Begitu pula dengan kesenangan, keindahan.
itu adalah sesuatu sifat yang sudah diberikan oleh Allah secara langsung kepada manusia ataupun makhluk seperti saya. Janganlah kita terlarut dalam kesenangan ataupun kesedihan. Karena semuanya bergantian. Karena semuanya itu hanyalah fata morgana. Berarti poin pentingnya di sini, ketika kita mendapatkan kesenangan, ketika kita mendapatkan kesedihan, kita harus tetap mengingat bahwasanya itu adalah dari Allah. Sesungguhnya jika kita sudah mendapatkan sesuatu hal yang dimana Allah itu bisa menggenggam hati kita agar tidak dibolak-balikan, maka apapun yang terjadi di dunia ini itu tidak ada apa-apanya. Iya. Saya paham yang dimaksud oleh kakek. Melaku pemburu mana? Ini manusia. Sebelumnya ngemat aku. Ada sesuatu Gerantu. hal yang ingin saya sampaikan. Namun kalian harus diam. Jangan beritahu ke siapapun, karena ini adalah bersifat rahasia dan tidak banyak orang yang mengetahuinya. Apa itu? Tolong turun setengah-setengah. Sebenarnya ada 4 rumus agar kita itu mendapatkan sumber kebahagiaan hidup di dunia. Tapi ingat, jangan beritahu siapa-siapa. Ini itu bersifat rahasia dan cara yang mengetahuinya. Iya, itu kadang kami apa tidak menyadari, apa kami yang tidak tahu kayak. Coba kasih tahu rumus untuk bahagia di dunia itu apa sih? Apa kayak? Yang pertama, jangan takut Tuhan. Bagaimana sih? Medeni kita. Kenapa kalian ketawa? Jangan takut Tuhan, bagaimana? Masa iya kami nggak takut? Ini yang salah itu di sini. Ya, Kita itu tidak Jelaskan. boleh takut terhadap Tuhan. Ya, bahaya sih. Seperti ini. Dengarkan dulu. ya. Hubungan kita dengan Tuhan itu bukan untuk kita takut terhadap Tuhan. Namun kita harus mengimani dan taat. Apa ada Tuhan menurunkan sebuah hadis ataupun ayat yang dimana itu bunyinya takutlah kepada saya? Tidak, tapi imanlah kepada saya, taatlah kepada saya. Benar atau tidak? Ya maksudnya kalau kehidupan sehari-hari gimana maksudnya contohnya? Sebenarnya seperti ini. Terkadang makhluk hidup itu takut kepada Tuhan untuk melakukan sebuah sesuatu. Kita takut kena azab. Kita takut diberi hukuman karena kita melakukan sebuah kesalahan. Karma. Ya mungkin seperti itu. Namun sejatinya sebuah hukuman, azab ataupun karma seperti yang kalian sebutkan itu semuanya memiliki rumus, semuanya memiliki sebab penyebabnya mengapa itu bisa terjadi. Hukum sebab akibat. Ya, kenapa banjir longsor itu bisa datang menimpa suatu desa? Itu juga ada pengaruh dari makhluk penghuni di tempat itu juga. Entah itu menebang pohon sembarangan, Membuang sampah di sungai. membuang sampah di mana-mana. Jadi kita tidak perlu menakuti Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan hanya iman dan taat. Itu saja. Ya, tapi kalau memang saya mungkin perkataan dari jenengan benar. Tetapi rasa takut ataupun ya rasa takut kepada Tuhan terkadang juga perlu kayak adanya katakanlah bencana banjir, orang membuang sampah ke sungai.
kalaulah orang tersebut ada rasa takut ketika membuang sampah di sungai nanti Allah akan menurunkan banjir, mungkin mereka semua tidak akan membuang sampah di sungai. Wah, kebanyakan orang, kebanyakan dalam kehidupan. Yuk, kamu berbuat salah nanti diazab gitu langsung. Bodoh. Itu Ya, ya, kebanyakan manusia tidak tahu ini. Ya, ya. Ya itu 4, itu 1. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak boleh takut akan kematian. Wah, Kenapa kita malah lagi bodoh kalian ini? mungkin penjabaran kakek nanti mungkin akan lebih masuk akal, tetapi awal kata yang jenengan ucapkan itu membuat kami mandan blunder. Ya, seperti inilah manusia-manusia bodoh yang tidak tahu rumus kebahagiaan di Ya wis, dunia. tidak usah takut dengan kematian. Ya, hal-hal Silakan. yang sudah pasti dapat ditakuti. Semua makhluk hidup pasti mati atau tidak. Ya, Ya, kenapa harus ditakuti? Ya, Mau ditakuti ataupun tidak, akan datang ke kehidupan kalian atau tidak? ya. ya betul. Ya, kenapa harus ditakuti coba? Takut di sini mungkin saja ini pemikiran saya, karena makhluk tersebut ataupun manusia tersebut ataupun saya pribadi, saya belum memiliki bekal yang banyak untuk Ya, carilah bekalnya. Kenapa? takut. Kenapa takutnya yang diutamakan? Ya benar dong. Cari bekal Iya. bukan takut. Kenapa kayak itu kayak? Kan ada sebab akibatnya yo, kayak Ya iya, semua itu memiliki sebab dan akibatnya. rumus dunia kayak. Apa? Ayo mau mengelak apa kamu? Ya sakit kayak. Sakit, sehat, bugar, didaya. Ya apa yang harus ditakuti? Mereka juga akan dihampiri kematian. Yang didaya banyak yang tiba-tiba mati. Yang sakit banyak yang panjang umurnya. Iya yo. Kematian itu sudah pasti datang ke kita, Makhluk yang hidup. makhluk yang hidup. Jadi janganlah ditakutinya. Namun siapkanlah bekal itu. Oh ya, siapkan bekal. Bukan Setuju. setuju kayak. Ujung-ujungnya setuju. Ya mungkin di sini ada penyangkalan, ada juga penerimaan. Awal-awalnya menyangkal nggak apa-apa kayak lah.